cinta Yesus. Saudara, sebelum kita membahas isu tentang Injil Yudas yang menjadi tren sekarang ini, dan juga sudah banyak buku yang menerjemahkan maupun di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa Indonesia, yaitu buku yang diterjemahkan oleh Gramedia, serta pembahasan di dalam khususnya video serta tentang yaitu siapakah Yudas sebenarnya. Beberapa yang sudah diberikan, contohnya seperti film ini Yudas, yang dengan judul Yudas, yang melihat dan menafsirkan Yudas dari sudut pandang secara historis maupun secara sosial, dan juga isu tentang Injil Yudas, tentang Injilnya yang dari yaitu membahas tentang Yudas itu juga National Geographic mengeluarkan, dan mungkin beberapa dari BBC juga akan mengeluarkan, serta buku yang sudah saya sebutkan yaitu The Gospel of Judas, Injil Yudas, yang terbitkan oleh Gramedia. Dan ini semua akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas, kita akan masuk di dalam doa dan kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau memberikan pada kami satu kemampuan untuk dapat yaitu menjawab tantangan yang ada di depan kami, khususnya dengan iman yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan, dan melalui firman-Mu lah kami akan menjawab semua pertanyaan, hal-hal yang memang kadang-kadang kami sudah diberitahu oleh firman-Mu, dan juga kami seringkali juga kebingungan dan merasakan bahwa kami tidak mengerti jawaban yang pasti. Tapi hari ini Tuhan, biarlah kami dengan berani melalui firman-Mu kami mengatakan yaitu kebenaran yang sesungguhnya, yaitu mengenai Yudas yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, yang sudah disahkan dan sudah dilakukan serta disahkan melalui konsili gereja dari mula-mula sampai sekarang ini Tuhan. Tolonglah gereja-gereja Tuhan yang juga akan mendengarkan serta melihat akan VCD ini Tuhan, tolong setiap kami masing-masing supaya dengan bantuan VCD ini dapat yaitu menjawab tantangan zaman serta jemaat serta yaitu pengurus-pengurus di dalam seluruh gereja kami, dan pelayan-pelayan mendapatkan yaitu kekuatan yang baru dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam di depan ini. Engkau berkatilah dan berkuasalah dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Pertama-tama saya akan membahas tentang isu yaitu istilah Injil. Di dalam Alkitab istilah Injil itu adalah memakai kata bahasa Yunani Evangelion, atau disebut dengan Injil dalam bahasa Indonesia. Nah, Injil sekarang ini sudah banyak dirancukan atau disalah mengerti dan bahkan ditafsirkan ulang. Apakah Injil Yudas itu adalah Injil? Seperti yang hari ini temanya tuh dengan jelas sekali pertanyaan retorika. Sebenarnya tidak usah dijawab, kita sudah tahu pasti bahwa Injil Yudas itu bukan Injil sebenarnya. Nah, saudara, apakah arti Injil? Injil adalah berita sukacita. Jadi kabar satu anugerah yang Tuhan berikan kepada umat manusia, yaitu keselamatan dari Allah diberikan pada manusia yang dikasihi oleh Allah sendiri, dan melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia. Dan juga dia adalah Allah sendiri, dia bangkit dari kematian, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa, dan akan kembali kedua kalinya ke dalam dunia ini. Dan berita Injil berpusat pada karya penebusan Kristus, bukan seperti Injil Yudas, yaitu berpusat pada pribadi Yudas, ataupun Injil-Injil Gnostik yang lain. Nah, ciri-ciri Injil sekarang. Apakah Injil disebut sebagai Injil? Apakah bisa satu tulisan itu disebut sebagai Injil? Itu ada syaratnya. Yang pertama, Injil harus ditulis oleh Rasul dan murid Tuhan sendiri. Saat Tuhan Yesus Kristus itu hidup dan para Rasul itu bersama-sama dengan dia. Jadi kalau tidak bersama-sama dengan dia dan tidak pernah bertemu dengan Kristus, seperti Injil Yudas itu juga tidak, penulisnya tidak diketahui. Dan bahkan itu terjadi setelah lama setelah Yesus itu sudah tidak ada, dan bahkan murid-murid juga sudah tidak ada, dan itu sekitar abad yang kedua lebih. Nah, kalau tidak bersama-sama dengan Kristus, tidak mempunyai hak untuk menuliskan riwayat tentang Kristus. Jadi Injil itu adalah intinya di dalam karya Kristus. Yang kedua, Injil yang menceritakan isi pengajaran Kristus yang sama dengan Injil yang lain. Artinya di dalam Alkitab ada kitab-kitab Injil. Injil itu satu sebenarnya. Kitab-kitab Injil itu ada 4 di dalam Alkitab. Dan kalau kitab-kitab Injil itu satu sama lain saling mendukung, itu di dalam satu kebenaran, satu kesatuan, itu berarti betul. Tetapi kalau ada Injil yang lain yang menyatakan diri sebagai Injil tetapi melawan akan berita Injil itu berarti Injil itu Injil yang tidak benar dan melawan akan firman Tuhan, dan dikatakan Injil yang lain atau Injil yang sesat. Tidak ada konflik antara kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Dan diantaranya yaitu berpusat
kepada karya Kristus semata. Jadi inkarnasi Tuhan Yesus diceritakan dengan jelas. Pelayanan dan pengajaran Kristus diceritakan dengan jelas. Penebusan dosa sebagai pengantara, teladan ketaatan yang sempurna, sampai mati di kayu salib dan dia menebus dosa manusia. Kebangkitan dia diceritakan dengan jelas. Kenaikan dia juga diceritakan. Duduk di sebelah kanan Allah, serta pengharapan-pengharapan di masa mendatang. Sedangkan Injil Yudas tidak menceritakan hal seperti ini sama sekali. Tidak ada cerita-cerita yang yaitu kesempurnaan Kristus. Bahkan Yesus yang di dalam kitab Injil tidak pernah tertawa, itu Yesus suka tertawa. Jadi Yesus jadi kayak pelawak atau pengejek murid-muridnya. Kalau murid-muridnya ngomong salah, itu ditertawai Tuhan Yesus. Jadi orang itu jadi aneh. Yesus di dalam Alkitab tertawa itu hampir nggak pernah ditulis. Sukacita ada, tetapi perkataan tertawa itu jarang sekali, karena memang tidak seberapa ditekankan di sana. Yang selanjutnya, Injil selalu mengakui Yesus adalah Allah. Sedangkan Injil Gnosis tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Semua tulisan Injil Gnosis itu punya ciri khas, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi Injil yang sejati, yang asli, yang bukan yang palsu, selalu mengakui Yesus adalah Allah dan dia adalah manusia. Jadi dia Allah dan dia adalah manusia. Manusia Yesus lain dengan manusia seperti kita. Yesus memiliki kemanusiaan yang tidak seperti kita, jatuh dalam dosa. Dia betul-betul manusia yang murni tanpa adanya dosa. Dan itulah keistimewaan. Sedangkan untuk kelemahan di dalam tubuh, kelaparan, haus, sama dengan kita. Yesus bisa haus, bisa lapar. Nah, sekarang kita akan masuki ciri-ciri Injil Gnosis atau tulisan-tulisan sastra yang Gnosis. Yang pertama, tulisan itu adalah berciri ditulis setelah kematian dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi semua sudah lewat, baru Injil itu terbit. Injil Gnosis ditulis abad kedua lebih, jadi sekitar 200 tahun ke atas. Istilah Gnosis adalah pengetahuan, yaitu pengetahuan rahasia yang bersifat mistis. Jadi ada sesuatu yang ditutup-tutupi, seperti ilmu yang gaib, mengajarkan kesatuan esensial kita dengan Allah di dalam Kristus. Jadi mereka menerima akan Injil ataupun cerita tentang Kristus itu diolah kembali dengan pikiran yang bersifat Gnosis dan diceritakan ulang. Akhirnya membentuk cerita Injil yang palsu dan Yesus yang palsu, serta konsep keselamatan juga yang palsu, yang tidak benar. Yang kedua, mereka menyebut kaum Injil Gnosis ini yang menuliskan dan juga orang-orang yang terlibat di dalam penyembahan bersama itu menyebut diri mereka kaum Set. Kaum Set adalah, saudara kalau tahu, Set itu anak ketiga dari yaitu Adam, yang memiliki pengetahuan yang dicerahkan, yang menjadi wakil manusia baru menurut yaitu mereka Injil Gnosis. Kakaknya Habil mati dibunuh Kain, seperti contohnya yaitu kakaknya Habil mati. Jadi Habil itu mati dibunuh oleh kakaknya yang namanya Kain. Nah, di sini Set mewakili keturunan Adam dan Hawa yang baru. Kain dan orang-orang yang jahat itu disebut sebagai orang yang pahlawan. Jadi semua yang diceritakan dalam Alkitab yang jelek-jelek itu dijadikan baik. Jadi Yudas pun akhirnya jadi pengkhianat, jadi pahlawan. Jadi sifat murid-murid yang jahat itu diolah jadi baik semua. Nah, ini adalah Injil Gnosis. Mengapa demikian? Itu ada alasan-alasannya. Yang ketiga, Injil Gnosis mengungkapkan hubungan kosmologi dengan teologi yang begitu rumit, dan juga di dalam penafsiran-penafsiran yang tidak ada standar ukurannya, sehingga kacau dan juga rancu serta amburadul dan semrawut. Manusia tidak membutuhkan pengantara bagi orang-orang Gnosis, karena jiwa manusia adalah percikan cahaya ilahi seperti Logos itu. Maka Injil Gnosis tidak percaya juga Roh Kudus. Jadi pengantara baik itu Yesus maupun Roh Kudus, mereka tidak percaya ini. Yang selanjutnya, yang keempat, alam semesta tidak diciptakan tetapi sudah hancur dan tidak ada baik ataupun jahat di dalamnya. Ataupun mungkin kalau ada baik dan jahat, itu sama-sama kekalnya. Jadi dua hal ini. Keselamatan hanya akan dialami oleh mereka yang belajar tentang Gnosis, yang mereka terima untuk belajar membebaskan diri dari dunia ini atau dari perangkap penjara tubuh ini. Jadi dunia ini dianggap adalah jahat. Jadi tubuh kita juga jahat. Itu ajaran dari yaitu filsafat Yunani. Jadi kalau kita lepas dari tubuh ini, jiwa kita, barulah kita merdeka. Jadi tubuh atau istilah kita adalah kedagingan itu sangat jahat sekali, harus dilepaskan. Injil Gnosis melihat gereja dari sudut pandang
yang terbalik. Gereja itu jahat, penyiksa, pembunuh, memerintah dengan tangan besi dan memberitakan kebohongan berita, yaitu tentang Mesias. Jadi ini dibolak-balik semua. Selanjutnya, Injil Gnosis menceritakan tentang Kristus yang sangat berlawanan dengan Injil yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes, serta yang ada di suratan para rasul, suratan-suratan yang lain, dan bahkan tulisan tentang Yesus di dalam kitab Wahyu juga mereka tidak percaya ini. Berita Injil Gnosis berlawanan dengan berita Injil Perjanjian Baru. Artinya berlawanan bahwa apa yang diceritakan itu tidak pernah sesuai dan seiring ataupun sesuai dengan yang ada, yaitu plot cerita ataupun alur cerita tentang Kristus. Kalau Kristus di sana diceritakan Kristus itu sedih, menderita, menangis. Di Injil Gnosis diceritakan Yesus itu bersuka cita, tertawa, dan bergurau dan lain-lain. Jadi itu keseriusannya hilang semua. Dan ini Injil Gnosis itu menceritakan tentang Kristus yang sangat berlawanan dengan Injil yang ada. Artinya bahwa Injil itu menceritakan begitu runtun dan begitu tepat sekali. Mulai dari riwayat dia itu ada semua. Di Injil Gnosis tidak ada seperti itu. Jadi nubuatan-nubuatan dituliskan dengan baik antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Gnosis tidak mengakui ini. Nah, kita akan masuk selanjutnya. Berita Injil Gnosis yang berlawanan dengan Injil Perjanjian Baru, yaitu 4 kitab Injil ini, sesuatu yang jahat atau tokoh yang jahat, hal-hal kejadian jahat, itu dibalik menjadi, lebih tepat dikatakan dijadikan menjadi apa? Tokoh yang baik, dan kejadian-kejadian pengkhianatan, penyangkalan itu menjadi sesuatu cerita yang sangat membuat orang-orang mendengarkan itu jadi sukacita. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang jahat, orang baik tidak pernah dikenal. Kalau tidak ada ciuman Yudas, maka Yesus tidak pernah bisa naik ke kayu salib. Jadi kalau tidak ada ciuman pengkhianatan itu, Yesus tidak pernah bisa naik, yaitu ke kayu salib. Jadi harus dicium dulu baru dia naik. Nah, ciuman Yudas adalah ciuman yang diperintahkan oleh Yesus. Itu di dalam buku yang diterbitkan oleh Gramedia, di dalam The Gospel of Judas, yaitu Injil Yudas ini, diceritakan baik-baik bahwa di dalam buku ini sebenarnya kalau kita lihat, ini semua menceritakan tentang perkamen yang sudah ditemukan. Dan pada abad tahun sekitar 2005 ini, mereka kemudian menyusun ulang dengan waktu yang begitu lama, sehingga akhirnya di Indonesia ini kembali dituliskan dan diterjemahkan. Dan sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa-bahasa yang lain di dunia. Jadi aslinya di dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan masuki. Cara berpikir yang terbalik ini, itu adalah satu rahasia kemampuan orang-orang Gnosis. Jadi dia melihat Injil itu dengan satu pengertian yang baru, yaitu satu pengertian yang bisa menangkap sesuatu yang lain daripada yang diceritakan dalam kitab Injil, Alkitab Perjanjian Baru ini. Jadi mereka itu mengolah dengan pikiran mereka, dan mereka mengatakan mereka mendapatkan seperti wahyu. Jadi menceritakan ulang kembali dan membedakan dengan cerita-cerita yang lama. Nah, biasanya orang-orang seperti ini ada maksudnya. Nanti saya akan jelaskan di dalam poin-poin selanjutnya. Ya, sekarang kita melihat bagaimanakah dengan reaksi gereja pada saat zamannya Rasul Paulus dan zamannya Lukas. Coba kita lihat kitab Injil Lukas yang pertama. Kitab Injil Lukas yang pertama. Saya akan bacakan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi ini kebanyakan murid-murid Tuhan. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ini Injil yang ditulis oleh Lukas. Saudara perhatikan baik-baik, waktu Lukas tuliskan ini, dia mendapatkan yaitu saksi-saksi mata yang sangat dekat dengan Yesus, yaitu murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Jadi Lukas masih mengenal Petrus, Lukas masih mengenal semua rasul-rasul itu. Dan dia kemudian menyelidiki, dan dia mengumpulkan seluruh cerita-cerita mulai dari yang lisan, tulisan, semua cerita dikumpulkan, dan dia kemudian membukukan dengan teratur. Karena dia seorang ahli sejarah, dia juga seorang dokter, dan dia juga ahli
keteraturan dari ordo-ordo semua dia bisa tahu. Maka dia tuliskan mulai dari awal kelahiran Yesus, bagaimana Yesus sebelum lahir, siapakah yang mendahului semua, dia tuliskan dengan teratur sekali. Dan dia melihat di dalam pengumpulan itu semua, dia tidak ambil semua tulisan-tulisan, karena dia tahu yang tidak cocok, yang tidak sesuai, dia tidak mau tulis. Jadi ada kelemahan-kelemahan tulisan, dia tidak mau tulis. Nah, dia kebanyakan tulisan daripada Injil Lukas itu mengacu pada yaitu informasi lisan daripada para rasul. Dan dia mendengarkan ini dengan seksama, dan dia mencocokkan seluruhnya itu. Jadi ada hal-hal yang dia harus tuliskan, ada hal yang tidak bisa dituliskan. Kalau itu tidak sesuai, maka dia tidak mau tuliskan. Dan ini adalah Injil Lukas. Jadi pada pasal pertama, ayat-ayat yang awal, Lukas menuliskan hal demikian. Sekarang kita baca di dalam Galatia tentang Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus waktu mengajar di Galatia, dan kemudian dia pergi, setelah itu dia datang kembali ke Galatia. Dia kaget sekali. Kenapa? Karena di Galatia itu jemaat goncang imannya. Dengan apa? Dengan Injil yang lain. Injil yang tidak seperti diajarkan oleh Rasul Paulus, tidak seperti diajarkan oleh para rasul-rasul yang lain, dan juga murid-murid Rasul Paulus. Injil yang ditambahi dengan apa? Harus ada sunat, harus ada ini, harus ada itu. Maka Rasul Paulus menjelaskan dalam Galatia pasal yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ayat yang 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Jelas sekali dikatakan bukan Injil, artinya bahwa ini betul-betul bukan Injil. Jadi bukan Injil yang asli. Hanya ada orang yang mengacukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara perhatikan ya, perkataan memutarbalikkan. Ini yang terjadi pada Injil Lukas dan Injil Gnosis. Jadi diputarbalikkan. Ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Injil Lukas itu adalah Injil yang merupakan tulisan hamba dari Kristus. Injil Yudas bukan hamba Yesus, karena dia memutarbalikkan dan juga menggantikan sesuatu yang benar-benar sudah ditetapkan oleh gereja, sudah baik dan sudah diterima oleh para rasul dan juga murid-murid yang lain, diputarbalikkan. Dan Rasul Paulus pada zaman itu sekitar abad 1 lebih, dia sudah tahu akan kejadian ini. Maka kemudian 1 abad kemudian terjadi begitu banyak kekacauan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi gerejanya. Nah, kita akan lanjutkan di dalam poin-poin selanjutnya. Kita sudah tahu bahwa ada bukti dalam Alkitab tentang tulisan-tulisan yang lain ini. Nah, kita melihat pada poin yaitu yang sudah kita bacakan, Galatia yang pasal 6 tadi dikatakan, saudara, istilah Injil lain dan Injil palsu yang menyesatkan itu bukan Injil. Jadi kita tidak boleh menyebut sebenarnya Injil Yudas itu Injil. Itu adalah tulisan atau karya cerita, atau boleh dikatakan fiksi masuk di dalamnya. Jadi istilah sastranya itu adalah fiksi. Jadi khayalan manusia, cara berpikir manusia yang kemudian dia tuliskan. Nah, saudara, ini adalah berkenaan dengan Injil Yudas. Jadi Injil Yudas sebenarnya tidak diperkenankan disebut sebagai Injil, karena tidak ada kebenarannya di dalam. Contohnya, saudara, ada Injil yang lain yang menyesatkan. Itu bukan hanya di dalam Alkitab yang pada zaman sekarang ini juga diceritakan. Saudara, Injil yang lain adalah Injil yang dituliskan dengan cara, yaitu ditambahkan akan berita-berita tentang kebenaran. Contohnya, jika keselamatan itu adalah anugerah semata dari Kristus, maka orang-orang yang percaya Injil yang lain menambahkan cara keselamatan. Dengan apa? Dengan sunat, dengan hukum Taurat, dengan cara-cara, yaitu berpikir seperti orang-orang Yunani, bahwa tubuh kita ini adalah penjara bagi jiwa kita. Dan kemudian itu mempengaruhi gereja Tuhan. Dan kemudian di dalam suratan itulah Rasul Paulus capek-capek dengan tulisannya, dia menjelaskan kembali ulang tentang tantangan itu semua. Karena Rasul Paulus adalah rasul yang paling hebat di dalam pengertian dunia ini, dunia Yunani
dan khususnya dunia hukum Taurat, dan dia mengerti siapakah Kristus sebenarnya. Nah, prinsip-prinsip tentang pengajaran itu biasanya banyak ditentang di dalam Injil Gnosis, khususnya Injil Yudas ini. Sistem keimaman, tradisi hukum Taurat itu ditambahkan. Bahkan sistem cara berpikir yang aneh, yaitu bisa memikirkan yang hebat, spektakuler. Jadi kalau Yesus itu dibayangkan dengan zaman sekarang, itu bisa diungkapkan dengan cara kita berpikir. Jadi Yesus yang ceritakan Alkitab itu boleh diolah apapun. Jadi kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa tidak boleh cerita Yesus yang lain harus seperti ini. Yesus harus lahir dari kecil, dia harus dibina oleh mamanya, umur 12 tahun dia ke Bait Allah, kemudian dia pernah terhilang. Itu jangan ceritakan yang lain, tidak boleh. Nah, kalau Injil Gnosis yang lain ini yang dicari. Yesus itu waktu umur sekitar, waktu dia kecil sampai dia umur 30 tahun di Alkitab tidak diceritakan. Maka Injil Gnosis berpikir, dia katakan, inilah kami punya ceritanya, Gnosisnya, pengetahuan itu yang misteri. Dia ceritakan, Yesus itu jalan-jalan ke India. Wah, dia di sana, kemudian dia tuh jatuh cinta dengan seorang wanita, dan dia putus cinta balik lagi ke sini. Dan kemudian dia kemudian suatu hari dia jatuh cinta dengan pelacur yang namanya Maria Magdalena. Dia jatuh cinta, dibawa lagi pelacur itu kemana? Ke India. Setelah ke India punya anak, dan kemudian pindah lagi kemana? Ke Perancis. Waduh, jauh juga ya. Nah, apa gitu? Nah, atau pokoknya Injil Gnosis itu mikirnya itu aneh-aneh gitu seperti itu. Nah, ini Injil ini. Nah, saudara, kalau kita menjelaskan Injil yang di luar Alkitab, kita harus tolak. Tidak peduli siapapun yang menjelaskan. Pendeta kek, atau orang terkenal kek, kalau begitu tidak sesuai dengan Alkitab, bahwa Yesus tidak mati. Oh, Yesus tidak mati, dia tuh cuma pura-pura mati pingsan. Ataupun dia tuh memakai tubuh yang palsu gitu. Nah, saudara, itu nggak benar. Mengapa nggak benar? Itu sesat, pasti sesat. Nah, kalau saudara mendengarkan gereja memberitakan Injil yang lain, saudara lebih baik keluar dari gereja itu. Karena itu menyesatkan sekali. Baik gereja itu dari Saksi Yehova, gereja Mormon, gereja setan, gereja-gereja yang lain gitu ya. Saudara jangan percaya, Yesus itu mati, betul-betul mati. Dia bangkit hari ketiga yang seperti Alkitab katakan. Di luar itu, saudara jangan pernah mau ke gereja seperti ini. Kenapa? Itu racun sekali. Dan saya harapkan saudara harus mengerti, belajar baik-baik. Selanjutnya, setelah itu, saudara, kemudian tentang Injil Gnosis ini, itu sangat membuat orang itu sangat gempar gitu ya. Nah, karena gempar itulah perfilman Hollywood senang sekali. Yang bersifat gempar-gempar itu difilmkan itu biasanya laku. Tapi kalau yang tenang-tenang nggak laku, dijual nggak laku. Nah, kalau sekarang ini Injil Yudas dibahas gitu ya, orang mau beli kasetnya. Oh, Injil Yudas, oh bukunya gimana gitu, senang. Tapi kalau Injil yang asli Matius, Markus dijual, nggak ada yang mau. Baca aja malas gitu kan. Kenapa? Karena sudah tahu, padahal belum tahu. Tapi kalau Injil Yudas belum tahu, kepingin tahu, itu malah sesat. Malah baca yang banyak, sampai 10 kali lagi. Ada orang baca Injil Yudas ini ya, sampai berkali-kali. Baca Alkitab nggak mau, baca gini-gini mau. Itu aneh, jemaat yang aneh gitu ya. Saya harapkan jemaat kita jangan seperti ini. Jemaat yang suka yang aneh-aneh. Nah, kita lanjutkan. Akhirnya perfilman Hollywood, produser-produser yang juga mempunyai hati tidak cinta Tuhan, yang senang yaitu sensasi. Wah, senang-senang yang aneh-aneh difilmkan. Maka film yang pertama yang sempat membuat orang itu geger, Tuhan Yesus naik motor tank. Yang dinamakan Jesus Christ Superstar. Yesus jadi superstar. Hebat itu. Itu Injil Gnosis sudah masuk ke pikirannya produser Hollywood. Yang tidak holy, tahu kan? Hollywood kan holy. Holy kayu gitu kan. Saudara, Hollywood itu tidak pernah holy karena film yang diciptakan oleh mereka semua itu film-film yang kacau semua, yang banyak melawan firman Tuhan dan kebenaran. Maka waktu Jesus Christ Superstar itu difilmkan, wah, gereja-gereja marah semua. Kenapa marah? Yesus kok kayak gitu? Yesus bawa bedil, bawa pistol, bawa periuk, bawa kayak tentara yang hebat. Terus wah, itu anak-anak remaja semua joget-joget, jadi disco dan lain-lain. Wah, itu benar-benar kacau. Dan kemudian ada satu film nih, sampai hari ini tuh saya simpen, tapi saya nggak mau kasih orang lain. Kenapa? Itu dalamnya tuh jorok sekali. Yaitu dinamakan film yang judulnya The Last Temptation of Christ. Saudara, di sana Yesus digambarkan yaitu berseksual dengan Maria Magdalena. Jadi kayak film semi gitu ya, film-film yang porno gitu. Jadi Yesus tuh melakukan hubungan seks di sana. Dan itu difilmkan. Maka banyak orang itu kepingin, Pak Agung tolong dong minta itu kasetnya saya lihat. No, enggak boleh. Kenapa? Memang tidak boleh dilihat.
Itu palsu, jangan dilihat. Senang kalau Injil yang seperti itu, Yesus yang seperti, aku pengen lihat sampai itu, mau bayar berapapun mau, 1 juta pun mau. Tapi kalau Alkitab nggak mau baca, inilah manusia. Jadi saya harapkan zaman sekarang ini kalau saya saat lagi bicara gini ya, saudara, semua orang yang mendengarkan ini saya harapkan semua bertobat. Kenapa? Kalau yang aneh-aneh mau bayar uang, tapi yang benar-benar nggak mau bayar, gitu kan? Maka terpaksa ini di-VCD-kan, gitu. Soalnya biasanya orang itu malas datang. Kalau VCD di rumah bisa ngambil. Puji Tuhan, Tuhan sudah kasih media ini ya, kita garap. Dan terakhir, film yang barusan ini beredar tentang Yesus juga, yang sedikit dibahas, yaitu Da Vinci Code. Film itu meledak sekali. Seluruh dunia itu, waduh, sampai di mana-mana, di Singapura, di mana-mana. Mereka senang sekali. Dan di Indonesia itu sangat berjubel-jubel orang datang, ingin melihat. Dan kebanyakan orang ingin melihat bukan orang Kristen, gitu ya. Yang orang Kristen yang tahu buat apa melihat itu. Paling-paling ada bacakannya, gitu kan. Seneng nggak mau lihat yang asli, bacakannya salah juga itu kan. Indonesia nggak ada yang nggak bacakan, semua bacakan. Jadi kita ngomong ini nggak bacakan Pak, ini asli gitu. Padahal bacakan juga, gitu ya. Memang aneh lah di negara kita ini, harus belajar baik-baik. Lebih baik kayak di negara yang tidak ada hukum hak ciptanya, enak sekali itu, mau baca mau apapun enak, gitu ya. Yang terakhir, Tuhan Yesus sudah mengingatkan adanya berita kepalsuan dan bahaya tentang dirinya yang dipalsukan. Coba kita baca. Dan juga tentang antikristus. Kita baca di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara perhatikan ya, kalau Yesus datang itu artinya tanda kedatangan apa? Kiamat. Itu ya, ayat yang 4 jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara perhatikan ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti banyak gak yang menyesatkan? Banyak, pasti banyak. Kenapa? Yesus yang ngomong. Kan dikatakan mereka menyesatkan, orang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Bikin mujizat pakai nama Tuhan, bikin KKR pakai nama Tuhan Yesus, semua pakai nama Tuhan. Siapa yang benar? Nah, yang benar adalah Yesus yang di dalam Alkitab. Jika yang diceritakan tidak seperti dalam Alkitab, itu pasti sesat. Jadi banyak orang yang memakai namaku dan berkata ya, akulah Mesias. Saudara, perkataan akulah Mesias itu bisa pribadinya, bisa pengajarannya, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jelas ya? Sekarang kita lihat juga di kitab Markus pasal 13. Kita buka kitab Markus pasal 13. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat ke-13. Itu mirip ya. Ayat yang kelima saya bacakan, tidak semua. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Nah, ini jelas sekali. Nah, sekarang kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2. Suratan 1 Yohanes. Saya akan bacakan. Suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18.
Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi temanya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27 adalah antikristus. Jadi jelas sekali, saudara jangan kaget. Mulai dari abad yang pertama, abad kedua, abad ketiga, 45 sampai abad 21 ini, berita tentang Kristus dipalsukan itu tidak pernah berhenti-henti. Dan bahkan Yesus mengatakan nanti akan semakin hebat. Dan banyak orang akan dipalsukan dan tidak mengerti lagi Yesus itu yang mana yang benar. Oh, ini mujizat, itu mujizat, semua melakukannya. Tapi yang mana yang benar? Saudara, kembalilah pada firman Tuhan. Karena yang diberitakan dalam firman Tuhan lah yang akan menguji segala roh yang ada di seluruh, yaitu pengajaran gereja. Dan roh inilah yang diberikan kepada kita. Dan melalui firman Tuhan inilah kita baru bisa menunjuk kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa? Karena firmanlah yang menghakimi mereka, bukan kita. Kita tidak mampu dengan pikiran kita, dengan kehebatan mereka yang bisa membuat yang hal spektakuler dan bahkan penemuan-penemuan yang luar biasa, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau firman Tuhan menjadi landasan hidup kita, kita banyak ditolong. Nah, beberapa daftar Injil Gnosis, beberapa daftar ya. Saudara, ada beberapa yang lebih daripada 50 Injil Gnosis, tulisan-tulisan. Itu ada di dalam, yaitu dictionary Perjanjian Baru. Yang pertama Injil Thomas, ada Injil Kebenaran, Injil Filipus, dan Injil Petrus, Injil Maria, Injil Nasarian, Injil Ibrani, Injil Bartolomeus, Injil Barnabas, dan lain-lain sebagainya. Dan banyak sekali disebut satu persatu. Dan itulah disebut sebagai Injil Gnosis. Nah, sekarang kita akan masuk jenis sastra Injil Yudas. Nah, Injil Yudas ini termasuk kelompok jenis sastra apa? Injil Yudas ini ya, termasuk dalam kelompok jenis apa? Injil Yudas ini. Nah, kita akan lihat. Yang pertama, sudah jelas bahwa Injil Yudas ini, yang sebenarnya bukan Injil, adalah masuk dalam kelompok kategori Injil aliran Gnosis. Jadi Injil aliran Gnosis. Prinsip dan alur isi ceritanya hampir semua sama dengan cara berpikirnya Injil-Injil, yaitu Gnosis yang palsu itu. Nah, sudah jelas. Dan seringkali Injil Gnosis penulisnya tidak dijelaskan di sana. Jadi artinya dia takut di sana. Kalau sampai dituliskan, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Kenapa? Karena yang mengarang cerita seperti ini karena kerajaan pada saat itu dengan gereja itu sangat dekat sekali. Jadi orang itu akan takut sekali. Mereka yaitu dengan cara anonim gitu ya, tuliskan itu semua. Dan banyak sekali tulisan-tulisan itu. Nah, sekarang kita akan mengenal akan Injil Yudas. Di dalam Injil Yudas itu apa saja sih? Gitu ya, yang ada di sini. Nah, saudara, saya tidak menjelaskan secara detail, tetapi secara garis besar. Yang pertama, Injil Yudas termasuk dalam kelompok Injil Gnosis. Injil Gnosis ditemukan di padang pasir di Mesir. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Injil yang ada ditemukan di dalam padang pasir itu yang di dalam satu tempat namanya Nag Hammadi. Saudara, padang pasir itu seringkali menjadi tempat yang sangat kaya sekali. Film-film seperti Mummy, Indiana Jones, dan semua itu banyak sekali arahnya ke sana semua. Saudara, di dalam piramid itu ya, tahu piramid yang di Mesir itu, sampai hari ini tuh rahasianya belum terbongkar semua. Bahkan orang yang membongkar rahasia mati semua di sana. Ada yang masuk dalam lautan pasir dan mati di dalam jadi bangkai. Dan banyak pengejar harta karun itu mati di sana. Maka sekarang ini dengan teknologi yang canggih, sekarang sudah diketahui seluruh tempat itu piramid sudah diketahui dengan teknologi yang terbaru itu. Jadi susunannya bagaimana dan bagaimana melihat di dalam, ada yang mulai mumi yang kecil itu sampai mumi yang besar, itu mereka sudah tahu semua. Dan mereka bisa meneliti berapa tahun mumi ini umurnya, dan lebih daripada ribuan tahun. Nah, itu kekayaan sastra dan peninggalan arkeologis serta harta karun yang tidak terduga dalamnya itu ada di padang pasir itu, khususnya di daerah Mesir. Dan kemudian di beberapa tempat seperti di Gua Qumran pada tahun sekitar 47, yaitu menjelang 47-48. Di sana ditemukan satu penemuan yang sangat spektakuler yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan sebenarnya, yaitu penemuan tentang seluruh komplit dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Saudara, di sana ditemukan ada sekitar beberapa kopi, semua Yesaya, Yeremia, semua komplit semua. Dan waktu dicek dengan kitab kita yang sekarang ini sama, juga yang dimiliki oleh orang-orang Israel, orang Yahudi, dicocokkan semua di dalamnya. Semua sama persis, titik komanya sama.
Dan itu sudah ribuan tahun. Maka dibuktikan orang-orang akhirnya tidak banyak bicara yang mengkritik perjanjian lama. Mereka berdiam diri semua. Nah sekarang ini yang banyak diserang perjanjian baru. Banyak diserang perjanjian baru. Apakah perlu Tuhan kemudian seperti perjanjian lama, kemudian satu kuat tertentu, kemudian ada tulisan perjanjian baru yang komplit gitu? Perlu nggak? Saya pikir nggak perlu, saudara. Kenapa? Karena sudah jelas sekali bahwa Kristus itu diceritakan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak perlu bukti lagi perjanjian baru. Kenapa? Karena seluruh arus yang ada di dalam perjanjian baru itu merupakan penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Dan itu persis semua, tidak ada kekeliruan sama sekali. Sampai detail-detailnya itu jelas semua. Nah, saudara, biasanya Yesus sebelum datang sudah ada nubuatannya. Dia mati bagaimana sudah ada nubuatannya. Bagaimana dia caranya hidup juga ada nubuatannya. Dan semua itu ada jelas sekali nubuatan. Satu persatu itu jelas sekali di sana. Dan dijelaskan satu persatu. Nah, saudara, tempat yang namanya Nag Hammadi itu adalah sekarang menjadi tempat yang sangat yaitu dilindungi. Karena banyak sekali kejadian. Apa kejadiannya? Di tempat itu, di tempat Nag Hammadi itu banyak orang-orang yang ingin sekali mencuri barang-barang yang berharga. Ada emas, ada perak yang macam-macam, umurnya tuh ribuan tahun. Jadi orang-orang yang senang benda-benda antik biasanya ngambil dijual. Nah, termasuk Injil Yudas yang masih perkamen itu berkeliling dunia. Saudara, dan pernah dijual oleh seorang penjual barang antik, ditawarkan itu sampai miliaran. Jadi rupiahnya itu sampai miliaran. Maka tidak ada orang bisa beli, sampai tersimpan lama puluhan tahun dan kemudian terbongkar kembali. Kemudian ada satu yayasan dari dunia yang sangat mencintai barang-barang kuno itu. Kemudian mereka bikin satu proyek dan mengerjakan yaitu kembali merekonstruksi seluruh kitab yaitu tulisan Injil Yudas ini, dan kemudian mereka berhasil dan diterjemahkan oleh Gramedia ini ya. Nah, yang kedua, pengarang dan penulisnya selalu beranonim rahasia. Ini keunikan dari Injil Yudas, juga Injil Gnosis. Apa rahasianya? Mengapa sampai penulisnya itu dirahasiakan? Yang pertama, kemungkinan mereka itu takut akan ancaman dari pemerintah dan juga dari gereja. Yang kedua, mereka ingin menghantam gereja yang benar, dan mereka itu benci dengan gereja. Dan mereka mungkin dari sudut pandang orang-orang dari Yahudi yang sangat benci dengan cara kekristenan yang tidak mau memakai keyahudian, sunat dan lain-lain. Mungkin juga dari sudut pandang dari orang-orang filsafat dari Yunani yang benci karena mereka ditolak konsep logosnya dan konsep tentang itu pengertian wisdomnya atau bijaksananya. Jadi kekristenan itu sebenarnya berada di tengah-tengah yang dihantam dari seluruh daripada pemandangan tradisi orang Yahudi dan cara berpikir orang Yunani yang tidak bisa terima. Dan disitulah gereja yang di dalam cerita-cerita gereja mula-mula yang disurati oleh Rasul Paulus itu seringkali dua kubu ini hantam-hantaman satu sama lain. Terutama di dalam Korintus, mereka saling hantam satu sama lain. Yang satu mengagungkan akan yaitu hukum Taurat tradisi Yahudi, yang satu mengagungkan akan cara berpikir bijaksana. Dan Rasul Paulus dengan susah payah, walaupun dia sendiri yang mengajar jemaat di Korintus, dia sendiri yang merintis dan semuanya, tapi waktu begitu dia tinggal, masalah itu besar sekali. Jadi kalau kita masuk gereja ada masalah, jangan khawatir. Kenapa? Paulus pun sama, ya. Paulus pun tuliskan surat dan banyak masalah. Apakah selesai masalah itu? Tidak. Masalah itu akan terus-menerus ada. Untuk apa? Seperti Paulus katakan, mengapa semuanya ini terjadi? Karena untuk membentuk gereja Tuhan yang benar itu siapa? Dan siapakah orang-orang di dalam tubuh Kristus itu yang sejati? Dengan kejadian Injil Yudas ini ditemukan, maka kita akan tahu siapakah yang percaya Yesus sesungguhnya. Mereka yang berpindah percaya pada Injil Yudas itu bodohnya luar biasa sekali. Kenapa? Karena ini tidak ada buktinya apa-apa. Nah, saya beli pun sebenarnya bukan karena saya mau beli sebenarnya, karena alasannya adalah saya mau membahas tentang Injil Yudas. Jadi kalau saya nggak baca Injil Yudas itu sama bohongnya gitu. Harus beli. Kenapa beli? Karena saya mau bahas Injil Yudas. Jadi beli dong, karena saya nggak mungkin datang ke sana menerjemahin sendiri. Itu yang bahasa aslinya, nggak mungkin, karena kekurangan pengetahuan gitu. Nah sekarang sudah ada yang sudah matangnya gini, ya kan enak langsung dimakan gitu kan, bagus sekali, ya puji Tuhan lah. Gramedia supaya tambah banyak menerjemahkan buku-buku dan kemudian kita menikmatinya gitu ya. Nah, saudara, yang ketiga, motivasi penulisnya. Motivasi penulisnya adalah yang pertama, ada satu jiwa pemberontakan di dalam Injil Gnosis, yang artinya dia tidak mau searus dan sepikir dan menerima dengan iman yang sama dengan gereja. Maka mereka memberontak. Yang kedua, motivasinya adalah mereka ingin sekali mengenalkan satu cara berpikir yang hebat. Jadi pamer, aku ini hebat, kasih tafsiran yang baru.
Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka sangat ingin menonjolkan, yaitu hal-hal yang bersifat yang ingin supaya orang itu membaca lagi. Kalau yang lama-lama tidak mau baca, kasih yang baru-baru, yang aneh-aneh, baru mau baca. Jadi sebenarnya untuk apa? Untuk menarik orang-orang itu supaya mau baca Injil yaitu Injil yang asli. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang dipalsukan seperti itu. Tidak taunya mereka benar-benar palsu dan tidak bisa baca yang asli. Dan ini adalah orang-orang yang jahat sekali sebenarnya. Dan mereka ingin mengacaukan gereja, tujuannya. Dan kita selanjutnya kita melihat bahwa, saudara perhatikan, hanya kelompok mereka yang mampu menjelaskan berita keanehan atau yang memutarbalikkan fakta ini. Ya, mereka yang merasa dirinya adalah kaum Set, orang Gnosis itu, mereka ingin membela akan kepentingan mereka. Baik kepentingan secara kelompok mereka, baik kepentingan akan pribadi mereka, baik kepentingan akan yaitu orang-orang di dalam kepercayaan-kepercayaan tertentu. Dan itu adalah mereka ingin sampaikan itu dengan apa? Dengan menuliskan tanpa nama. Nah, kita lanjutkan. Saudara, dan yang terakhir itu adalah mereka sangat benci sekali dengan anti-Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sangat benci sekali dengan orang-orang yang sangat benci orang Yahudi. Kemungkinan besar, kalau saya teliti baik-baik dari seluruh tulisan ini, kemungkinan besar penulis Injil Gnosis adalah orang-orang Yahudi yang sangat benci sekali dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Saudara, kenapa? Karena melalui Tuhan Yesus, keselamatan itu bukan lagi untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh bangsa. Maka di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa para pemimpin, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang yang besar-besar itu, menceritakan yaitu kehidupan Yesus yang mati dipalsukan semua. Saudara tahu nggak ini ya? Di dalam Injil Yohanes. Dan akhirnya mereka menceritakan bahwa Yesus tidak mati, beritakan Yesus tidak mati, diambil muridnya. Terus diberitakan semua. Dan ini ditulis dalam Alkitab. Dan mereka benci sekali. Maka waktu Yesus itu dituliskan dengan benar seluruh rawit hidupnya, maka orang-orang yang sangat benci dengan, yang benci orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu sendiri, mereka benci dengan Yesus, mereka tuliskan Injil Gnosis ini. Dan mereka bikin cerita yang diputar balikan supaya kebenaran itu hilang. Kenyataannya tidak bisa. Maka mereka yang hilang. Gitu ya. Nah, kita akan masuk. Saudara, kita sudah dijelaskan dengan beberapa kelompok ini. Yudas digambarkan sebagai murid yang paling disayangi dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita baca nanti di dalam kitab Injil, khususnya gitu ya, saya akan bacakan beberapa, nanti saya bacakan satu persatu. Yudas itu tidak pernah diceritakan ada hal baiknya sedikit pun. Tidak pernah. Di dalam tulisan kitab-kitab Injil yang ada dalam Perjanjian Baru, nama Yudas itu tidak pernah dikaitkan dengan kebaikan sama sekali. Tetapi di dalam Injil Yudas ini, Yudas itu seorang pahlawan yang hebat sekali. Nah, saudara, saya ingin jelaskan bahwa perkataan Injil Yudas ini itu tidak utuh. Saudara harus tahu bahwa semuanya banyak yang hancur dan lebih kurang hampir 15-20%, bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 30%. Itu hilang semua. Dan mereka itu gabung-gabungkan dan ditafsirkan oleh yaitu yang rekonstruksi ini. Jadi sesungguhnya di dalamnya bagaimana? Nah, saya tidak mau tahu. Yang saya tahu adalah ini Injil melawan akan firman Tuhan. Jadi lengkap atau tidak lengkap pasti melawan firman Tuhan. Nah, saya mau lengkap mau nggak lengkap, yang saya tahu adalah Injil ini adalah melawan firman Tuhan. Maka Yudas yang diceritakan dalam Injil Yudas ini adalah Yudas yang diangkat sebagai pahlawan yang luar biasa sekali. Ada seorang yang mau mati bagi Yesus. Dan supaya dia naik ke kayu salib, maka dia harus dikhianati. Dan Yesus yang berbisik kepada Yudas, tolong khianati aku supaya aku bisa nebus dosa manusia. Jadi yang ngobrol-ngobrol dengan Yudas, semua muridnya nggak ada yang tahu. Kenapa? Hanya murid yang disayangi. Nah, di dalam Alkitab, siapakah murid yang disayangi? Ada yang tahu? Siapa? Yohanes. Ya, Yohanes yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi ini enggak, siapa? Yudas. Jadi Yudas itu disayangi oleh Tuhan Yesus, kemana-mana Yesus teringat dengan Yudas. Oh, murid dicintai teringat terus. Itu ini aneh sekali. Yesus gak pernah teringat dengan Yudas. Di buku ini diceritakan, oh Yudas itu sangat disayangi Tuhan Yesus, kemana-mana bersama dengan Tuhan Yesus. Padahal di dalam sampai puncak kemuliaan Tuhan Yesus pun, waktu Musa dan Elia datang, tidak ada Yudas di sana. Yang ada 3 murid, siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yudas kemana? Nggak ada. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya akan jelaskan sekali lagi. Kemarin di dalam satu pertemuan saya mengatakan bahwa 12 rasul Tuhan Yesus, saudara jangan salah mengerti. Yudas bukan rasul. Yudas tidak pernah jadi rasul. Rasul Yudas itu gagal dan dibuang oleh Tuhan dan dibinasakan oleh Tuhan. Diganti dengan siapa? Ada yang tahu?
Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama diganti dengan Rasul Matias. Jadi 12 rasul itu tidak termasuk Yudas. Saudara ngerti ya? Tapi kita seringkali katakan, iya Yudas kan rasul yang paling jahat. Nah, dia bukan rasul. Dia murid Tuhan Yesus betul, tapi bukan rasul. Rasul itu adalah Matias yang menggantikan Yudas. Jadi Yudas tidak termasuk rasul, tidak termasuk nanti yang masuk di dalam surga itu. Dan di dalam pandangan Yohanes waktu melihat akan kitab Wahyu itu, dan dia menceritakan dalam kitab Wahyu bagaimana dia melihat tua-tua dan 12, yaitu fondasi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yudas tidak ada di sana. Tapi kita seringkali berpikir Yudas itu rasul Tuhan Yesus yang murtad, yang jahat. Bukan, itu bukan. Sudah binasa. Diganti siapa? Matias. Jadi 12 rasul tidak termasuk Yudas. Saudara harus tahu ini ya. Jadi jangan sekali ngajar salah. Anak-anak sekolah minggu, biasanya guru sekolah minggu itu yang salah. Ya. Nah, saudara, kita masuk. Injil Yudas ini sudah pernah ditulis dan ditemukan di dalam kodeks namanya Takos. Jadi Takos, jadi bahasa TCHACOS. Saudara, itu kumpulan Injil Gnosis yang di dalamnya termasuk di sana ada tulisan Injil Yudas dan kemudian diambil. Nah, itu pada halaman 33 sampai 53. Juga diceritakan di dalam yaitu buku ini ya. Nah, saudara, kita kembali. Kita masuk di dalam yaitu berita firman Tuhan. Seluruh Injil dalam perjanjian baru melihat Yudas sebagai manusia yang dikutuk langsung oleh Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang pernah mengagung-agungkan Yudas. Bahkan di dalam perjanjian lama, orang yang akan mengkhianati pun itu sudah tahu mereka. Itu orang yang sangat kejam, sangat luar biasa, yang tidak pernah tahu diri, tidak tahu budi. Itu mereka. Jadi mereka sudah mengerti jelas perjanjian lama, mengerti siapakah ini pengkhianatnya. Tetapi nama belum tahu jelas, yang tahu pasti adalah Yesus sendiri. Dari waktu Yesus memilih 12 murid itu, dia tahu nggak Yudas akan mengkhianati dia? Jawabannya apa? Pasti tahu. Kenapa dia pilih? Nah, saudara, karena itu sudah ditetapkan oleh Bapaknya. Dan harus ada pengkhianatnya. Itu ketetapan Allah. Walaupun Yudas itu berdosa karena dirinya sendiri, tetapi seluruh garisnya itu sudah Tuhan tahu semua. Maka waktu Tuhan Yesus itu memilih Yudas, dia sudah mengerti bahwa ini adalah satu resiko. Di antara 12 murid, satu murid dia tanda petik kayaknya yaitu terlewatkan, kayaknya gagal. Padahal Yesus tidak pernah gagal. Bahkan sampai terakhir pun Yesus itu mencintai Yudas. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Yesus tidak pernah tidak pernah menyetop kesempatan Yudas untuk bertobat. Sampai titik akhir pun Yesus masih terima sebenarnya. Tapi akhirnya Yudas berdiri dan tinggalkan Yesus, dan dia akhirnya dengan hati kecewa. Nah, khususnya di dalam VCD ini tentang Yudas ini, saudara, ini bagus sekali ya, menceritakan tentang latar belakang. Kenapa Yudas sampai mengkhianati Tuhan Yesus? Bukan seperti Injil Yudas ini yang di sini, lain. Ini lain. Ini film ini. Saudara bisa lihat ini ya. Bisa dibeli, harganya nggak sampai 50.000, 49.000. Cuma terpaut 1.000 aja. Ya, 49.000. Nah, saudara perhatikan, dia mengapa benci? Karena dia ingin Yesus menjadi yaitu orang yang paling hebat, seorang raja, seorang kaisar yang akan memerintah Israel. Tetapi dia mengharapkan supaya naik, Tuhan Yesus memilih jalan itu apa? Mati di kayu salib. Menjadi orang terkutuk. Wah, nggak mau terima dia Yudas. Maka dia benci sekali dan dia akhirnya jual Tuhan Yesus. Walaupun ini kayaknya juga penafsiran. Tapi saudara, kalau mengerti memang latar belakang dia adalah seorang yaitu orang yang memberontak ke pemerintah itu ya. Jadi dia tuh senang sekali nasionalis Yahudi yang kuat sekali. Maka Yesus dia benci sekali. Kenapa? Karena keselamatan itu akhirnya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi sudah dibuka untuk seluruh bangsa. Yudas juga jatuh di dalam dosa. Karena apa? Tidak taat memberitakan firman Tuhan. Dan diminta ke Niniwe, nggak mau. Kenapa? Itu orang biadab kok dikasih. Yesus pun sama. Jadi waktu Yudas melihat ini, dia sangat kecewa sekali. Maka dia akhirnya jual Tuhannya sendiri, dan yaitu gurunya. Nah, ini adalah cerita yang ada di dalam Injil Yudas itu ya. Nah, sekarang kita masuk. Saudara perhatikan, di dalam Injil Perjanjian Baru, saudara, cara Yudas menjual dengan uang dan kemudian mencium, itu adalah cara yang paling kejam. Mengapa paling kejam? Dan itu licik sekali. Supaya dia diketahui bahwa di antara semua murid dan juga Tuhan Yesus, mana yang Tuhan Yesus? Tentara-tentara itu belum tentu ngerti Yesus itu siapa. Banyak tentara yang nggak tahu. Maka waktu dia dengan tentara itu,
Dia harus kasih tanda siapa yang ditangkap. Saudara, tentara Romawi waktu datang dengan seluruh pasukan yang sama itu mau tangkap Tuhan Yesus. Dia harus tahu siapa yang pasti. Maka yang beritahu siapa? Yudas. Dengan cara apa? Pura-pura mencium. Ciumnya itu sebenarnya cium kasih, tetapi waktu dia cium, itu cium apa? Mulai ciuman itu, saudara kalau tahu baik-baik ya. Mulai ciuman itulah Yesus seluruh tubuhnya itu akhirnya terbuka untuk disiksa. Tapi sebelum itu tidak pernah ada satu orang pun yang bisa sentuh dia. Tapi dengan ciuman pengkhianatan itulah seluruh tubuhnya dia itu baru bisa dipukul, baru bisa dihajar, bisa keluarkan darah dan akhirnya mati. Dari apa? Saudara, dari peristiwa yang sangat luar biasa. Dari satu sisi kelihatannya cinta, tapi di sisi yang lain itu kejam sekali. Jadi saudara harus hati-hati sekali. Kalau engkau mencium seseorang dengan kepalsuan, itu kayak Yudas. Ya. Tapi kalau mencium dengan sungguh-sungguh, itu betul-betul ciuman yang baik. Tapi kalau mencium cuma karena ingin sesuatu memperalat, nah saudara persis kayak Yudas. Itu biasanya suami istri biasanya kayak gitu. Ya, itu harus hati-hati. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam tokoh Yudas ini, Yudas yang pengkhianat itu dijadikan pahlawan. Sebab tanpa dia tidak mungkin ada penyaliban. Dikatakan demikian di dalam buku ini ya, yang ditulis dalam buku ini, Injil Yudas ini. Dikatakan demikian, engkau akan lebih besar daripada mereka semua. Artinya murid-murid semua. Yang ngomong Tuhan Yesus ini. Tapi bukan yang ini ya, di dalam Alkitab kita bukan, tapi di dalam Injil Yudas. Saya ulangi, engkau akan lebih besar daripada mereka semua karena engkau mengorbankan wujud manusia untuk meragai diriku. Bayangkan, saudara. Jadi yang sangat menolong manusia siapa? Bukan Yesusnya, tapi Yudasnya. Jadi yang menjadi juru selamat siapa? Bukan Yesus, Yudas. Jadi Yudas itu jadi juru selamatnya juru selamat. Hebat ya. Juru selamatnya juru selamat Yudas. Jadi Yesus sampai mengaku Yudas, oh Yudas kamu kok terlalu baik sehingga engkau meragai aku. Artinya apa? Sampai engkau mau mati bagi aku, mau mengkhianati supaya aku tanggung dosa manusia. Jadi penyelamatnya juru selamat itu Yudas. Saudara, ini dibalik semua. Makanya itu namanya gnosis. Gnosis itu orang senewan gitu ya. Orang yang aneh sekali. Bisa bikin Injil yang aneh gitu ya. Tahu ini orang saking pinternya gitu kadang-kadang ya. Saudara jangan pinter-pinter ya. Kalau pinter-pinter kebelinger nanti. Yang tahu kehendak terdalam Yesus mengendaki Yudas menjualnya supaya lawan-lawannya dapat menangkap dia. Saudara hebat sekali. Jadi suruh jual. Nanti ya kamu khianati aku ya, setelah khianati aku kamu jual nanti supaya semua orang tangkap saya bisa naik ke sana dan menolong manusia seperti Bapakku. Saudara, ini dibalik semua. Ini kasihan sekali. Nah, sekarang kita melihat dalam Injil Perjanjian Baru tidak ditemukan Yesus tertawa dan terbahak-bahak. Nggak ada. Tapi di Injil Yudas sering Yesus lihat muridnya konyol gitu, wah dia tertawa gitu. Kayak Mr. Bean. Jadi Injil Yudas ini jadikan Yesus tuh kayak pelawak, kayak orang nggak serius sama sekali, hidupnya sembarangan gitu. Tapi di Alkitab, Yesus tuh ngomong satu kalimat nggak pernah itu nggak punya arti. Dia ngomong kalimat-kalimat, nggak ada kalimat-kalimat dia yang sembarangan, nggak ada. Kalau kita sering sembarangan, ngobrol sana sini ngawur aja gitu kan, ya ngobrol di pemerintah, ngobrol sana, ngobrol soal isu perceraian, isu itu seneng kita, itu nggak ada gunanya, saudara. Tapi kalau Tuhan Yesus ada dan mau dengar kita dan mau ngomong dengan kita, wah kita tutup mulut terus gitu ya. Kenapa? Mau ngomong ini salah lagi, wah ngomong salah lagi gitu. Nah Tuhan Yesus begitu serius, begitu tahu apa dia yang harus katakan. Nah dia mengatakan dalam Injil Yohanes, saudara, apa yang dia katakan tidak pernah yaitu lewat daripada yang dikatakan oleh Bapaknya. Jadi apa yang dia katakan semua itu yang ingin Bapa katakan. Dan kemudian Yesus mengatakan pada yaitu pengutusan pada Roh Kudus. Roh Kudus juga sama akan mengatakan apa yang dia katakan. Wah, luar biasa sekali. Ya. Jadi Roh Kudus mengatakan yang Yesus katakan, Yesus mengatakan yang katakan Bapaknya. Roh Kudus mengutus kita untuk mengatakan kebenaran pada dunia. Maka kita juga mengatakan apa yang dikatakan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Betul kan? Berarti kita mengatakan yaitu kebenaran kekudusan di sana. Tapi kalau kita tidak mengatakan kebenaran kekudusan, berarti kita bukan hamba Kristus, bukan murid Kristus. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Pandangan teologia yang ada di dalam Injil Yudas ini. Perhatikan. Penciptaan dunia, saudara, dunia ini diciptakan bukan oleh Allah yang seperti dituliskan oleh Alkitab, tetapi diciptakan oleh, yaitu pada satu kuasa esensi, yaitu manusia bisa melepaskan dirinya dari ikatan jahat dunia ini. Jadi dunia ini diciptakan bukan oleh Allah yang sejati yang menciptakan dunia ini,
seperti ceritakan Alkitab, tetapi ada satu esensi yang jahat di dalam dunia yang harus kita lepaskan di sana. Dan ini berkaitan dengan cara sistem berpikir yang kacau balau di dalam filsafat Yunani. Yang kedua, Kristus bukan anak Allah, putra dewa. Dia adalah putra dewa. Jadi keselamatan bukan berasal dari kematian dan kebangkitan yang dilakukan Yesus, tetapi dari kita berpikir gnosis itu. Jadi gnosis itu loh, pengetahuan itulah menjadikan kita itu diselamatkan. Bukan Yesus, bukan Roh Kudus, bukan Bapa, bukan siapa-siapa, tapi pengetahuan kita, cara kita berpikir. Yang ketiga, gereja yang sejati adalah kumpulan masyarakat yang membebaskan diri dari ikatan dunia yang jahat ini. Jadi gereja itu harus melepaskan dari keinginan duniawi. Yang keempat, manusia adalah Allah bagi dirinya sendiri. Kita bebas ngatur diri kita sendiri, kita mau apa kita ngatur diri kita sendiri, seenaknya sendiri. Itu tergantung kita sendiri. Itu namanya saya adalah raja diri saya sendiri. Dan tidak boleh ada orang yang lebih daripada pemikiran saya. Saya selamat karena saya mau selamat. Kalau saya nggak mau selamat, saya nggak bisa selamat. Ya, di sana. Itu adalah kesimpulan yang ditarik di dalam cara pandang teologi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun